Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya karena subscribe itu Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to kelas Mr. Iman. Jumpa lagi dengan di channel kelas Mr. Iman, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah bagian kedua dari aplikasi fungsi dalam ilmu ekonomi. Kemarin kita sudah sampai di jenis fungsi, kemudian fungsi permintaan penawaran, kemudian fungsi permintaan di sini yang kemudian sampai contoh soal. Nah, kemarin terakhir di sini ya, yang bagian jawaban A sudah, dan sekarang yang B ya, yang B teman-teman ya semuanya. Nah, baik teman-teman semuanya. Nah, di sini kalau kita lihat ketika harga 160, jumlah barang yang diminta konsumen 110 unit, sedangkan yang ditawarkan produsen 50 unit. Ketika harga naik menjadi 240 dolar, jumlah barang yang diminta konsumen turun menjadi 30 unit, sedangkan ditawarkan produsen naik 40 unit. Nah, yang ditanyakan yang B adalah keseimbangan pasar atau market equilibrium. Nah, D sama dengan S ya. D-nya tadi apa? D-nya itu fungsi permintaannya, S-nya fungsi penawarannya. Baik. D-nya berapa, teman-teman? Nah, D-nya kan yang kemarin yang kita dapatkan yaitu P sama dengan min 270 min Q ya. Ini ya 270 min Q. Kemudian yang ini 2Q plus 60. Nah, gimana caranya? Gampang, teman-teman. Sekarang kita samain aja. 2Q-nya pindah sini. 2Q berarti min Q, ini pindah sini jadi min. Min Q ketemu min 2Q. Jadi artinya min ketemu min, jadinya plus. Ya, benar ya, teman-teman ya. Min ketemu min jadinya plus. Jadi hasilnya berapa, teman-teman? Maaf. Ya. Ya, 2Q min 2Q min Q. Ya. Min ketemu min jadinya plus ya. 3Q min 270. Oke, baik. Terus ini pindah ke sini jadi min ya. Nah, seperti itu. Ini 270 ke sini jadinya min 270. Sebenarnya ini min sama min ya. Min sama min kita rubah menjadi plus sama plus. QE sama dengan 70. PE-nya adalah 70 dibagi dengan berapa? Ini tadi 270 dibagi 3Q sama dengan 70. P-nya berapa? Dan masukin salah satu persamaan. Nah, kita misal pakai persamaan ini ya. 2Q, 2Q-nya berarti 70, 2 kali 70 plus 60, 200. Ya, jadi keseimbangan pasarnya adalah ketika harga ketika kuantitas jumlahnya 70 dan harganya 200. Nah, ini posisinya ini 200, ini 70, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tanya langsung di kolom komentar ya, silakan aja, nggak masalah ya. Kalau ada pertanyaan silakan teman-teman ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita lanjutin dulu. Nah, kemudian yang C, jika harga turun ya, kan kemarin pertanyaan jika harga turun menjadi 110 maka akan terjadi excess demand. P sama 100, maka S sama dengan, nah gini teman-teman ya. Teman-teman lihat dulu. P-nya fungsinya apa tadi? 2Q plus 60 kan yang ini tadi. 2Q plus 60 ini yang supply. Nah, kemudian sama dengan sini 100 sama dengan 2Q plus 60 ya. P-nya kan tadi 100. Ya, ini 100. Ya, 2Q plus 60. QS sama dengan 20. Ini. Kemudian P-nya 270 yang demand tadi, 270 min Q, P-nya 100. 270 min Q, QD sama 170. Pindah ke sini, ini pindah ke sini. 270 kurang 100 sama ini. Jadi excess demand-nya QD min QS 170 dikurang 20 sama 150, teman-teman semuanya ya. Oke, baik. Nah, pada harga berapa terjadi excess supply sebesar 30? Nah, ditanya lagi nih, harga berapa terjadi excess supply yang sebesar 30 ini tadi. Ya, berapa kira-kira? Nah, dicoba dulu yang pasti harga di atas, dicoba yang pasti harga di atas PE sama dengan 200 misal ya, contoh ya. Setelah coba pada beberapa harga yang mulainya adalah 220 ya. Kita coba dulu 200 kemudian 220 ya. Seimbangan enggak gambarnya ya. Nah, di sini ada P sama 2Q plus 60, 220 sama 2Q plus 60. 220 ya, 60, 220 ini pindah ke sini, plug pindah ke sini ya kan. Ini pindah ke sini. Plug gitu ya. Jadi gimana nih Pak penyelesaiannya? Nah, ini sebenarnya
saya praktisnya aja, jadi teman-teman nanti turunin satu-satu biar lebih mudah ya. Jadi teman-teman nanti bisa lebih paham. Turuninnya nanti satu-satu ya, turuninnya nanti satu-satu. Nah ini kan saya langsung aja nih masukin nih. Ini sebenarnya 220 pindah ke sini, atau ya pindah ke sini berarti min kan, berarti dia min berapa tuh, 160 ya kan, min 160, ini pindah ke sini jadi min 2Q. Jadi sama-sama di min jadi plus, jadi 160 dibagi 2 sama 80 ya, sama juga yang P nya masukin ya, dapat QD-nya, QS-nya dapat, QD-nya apa, supply-nya adalah QS min QD, QS-nya 80 min 30 sama 30. Nah itu ya teman-teman ya. Nah, jadi tadi dari contoh soal tadi teman-teman bisa pelajari lagi, baca-baca lagi soalnya, pahami, coba kerjain. Nah, coba dikerjakan sendiri ya, dengan cara sendiri, coba dikerjakan. Insya Allah teman-teman bisa dapat gambaran mengenai jawaban tadi. Oke, lanjut kita. Nah, setelah tadi supply sama demandnya, kita sekarang bergeser ke pengaruh pajak terhadap keseimbangan. Nah, kan biasanya teman-teman kalau beli barang atau beli apa kan ada kena pajak tuh ya. Kalau misalnya teman-teman makan di restoran ya kan, itu namanya pajak pertambahan nilai atau PPN-nya, biasanya 10% ya teman-teman kenanya. Nah, di sini kita mau lihat menggeser ternyata pajak itu menggeser kurva penawaran ke atas ya. Jenis pajaknya ada pajak persatuan, ada pajak proporsional persentase. Misalnya persentase gini ya. Kalau satuan itu udah jelas, 1 unit kenanya pajaknya sekian. Proporsional misalnya kena pajaknya 10%. Nah, ada yang persen atau langsung ada berapa per unitnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, pajak nih. Ya, ini T nih pajak nih ya, teman-teman. T ya, dia menggeser kurva keseimbangan pasarnya ya. Oke, ini pajak satuan. Nah, beban pajak satuan, fungsi penawaran setelah pajak, ST ya. S setelah pajak, penawaran setelah S itu supply, T itu pajak, masih setelah pajak ST, bukan sarjana teknik ya teman-teman, karena kita di ekonomi bukan ST tapi SE ya. Oke, baik. Nah, di sini ada S dan P ya, teman-teman, ada S dan P. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, bagus sekali ini sudah saya gambarkan. Oke, bagi teman-teman yang pengen punya PowerPoint ini atau pengen minta atau pengen memiliki PowerPoint untuk belajar, boleh kontak atau komen aja di kolom komentar. Nanti mudah-mudahan kebaca dan kita bisa komunikasi ataupun langsung ke email. Apa sih teman-teman, mohon di bantu untuk sedekah subscribe-nya ya, biar bisa ini juga manfaat untuk orang lain ya. Di like, di komen, dan di share kepada yang lain. Oke. Nah, ini pajak gini aja kita ya. Jadi T itu pajak TDTS. TDTS itu maksudnya apa, Pak? Ditanggung konsumen. Nah, TD itu pajak yang ditanggung konsumen. TS bukan TS manis ya. Ini nggak manis, nggak tawar ya. Ini pajak yang ditanggung konsumen. Pajak yang ditanggung produsen. Apa itu konsumen, apa itu produsen, Pak? Ya, konsumen itu kita tuh yang beli barang. Produsen itu pabrik-pabrik atau orang-orang yang memproduksi barang itu atau yang menjual barang tersebut ya. Oke, lanjut. Tadi ada pajak kan, tadi pertama itu ada pajak satuan. Nah, sekarang ada pajak proporsional. Ini proporsional itu biasanya dia berapa persen, pakai persen dia ya. Nah, beban pajak proporsional hampir sama juga ya. Nah, ini cuma berbeda formulanya aja, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini gambar formulanya ya, agak beda-beda dikit, tipis-tipis ya, tapi memang agak banyak ya. Insyaallah, if you think you can ya, mudah ya. Kalau teman-teman pikir teman-teman bisa insyaallah. Nah, kayak enaknya memang langsung ke contoh soal ya. Nah, lawannya pajak nih teman-teman ya, namanya pajak pasti ada lawannya. Lawannya itu subsidi teman-teman ya, subsidi. Lawannya pajak subsidi. Subsidi pajak itu menaikkan harga, sedangkan subsidi itu mengurangi harga. Pintar sekali teman-teman semuanya. Baik, dia menggeser kurva penawaran ke bawah. Tadi kan kalau pajak ke atas. Nah, di sini ada sama ya, ada satuan, ada yang proporsional atau persentase. Nah, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan merupakan kebalikan lawan dari pajak. Baik, nah langsung aja kita contoh soal teman-teman ya. Ini ditunggu dari tadi. Contoh soal, fungsi penawaran barang adalah S ya, P sama dengan 3Q plus 10. Ini fungsinya ya. Nah,
Keseimbangan pasar terjadi pada tingkat harga 70. Keseimbangan pasar nih ya, teman-teman ya, market equilibriumnya. Ketika harga turun 4 dolar dari harga keseimbangan, jumlah barang yang dibeli konsumen sebesar 22 unit. Pertanyaannya, tentukan posisi permintaannya. Ini kan posisi penawaran ya. Nah, kemudian jika pemerintah mengenai pajak satuan 15%, 15 dolar per unit barang Q, hitung beban pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Wow, mantap. Pak, sulit Pak? Oh enggak, mudah, tenang, lihat dulu, jangan bilang susah dulu, mudah ini. Ya kita lihat dulu, jawaban diketahui, ya tadi kan diketahui kan ini ya. Nah ini kan teman-teman, tadi kan diketahui ini kan. Diketahui P sama dengan 3Q plus 10. Oh itu kan 3Q plus 10. Kemudian PE nya tadi 7, P keseimbangan 70. P1 nya berapa? Berapa P1 nya? Ini 66 dari mana Pak? Sabar. QD-nya berapa? Keseimbangan 22. Jumlah barang yang dibeli sebesar 22 unit. P1 ini, P1 ini gimana dapatnya Pak? Ya ini tadi, ketika harga turun 4 dolar berarti harga awal simbangan 70. Harga turun 4, jadi 70 kurang 4 berapa? Yes, 66, mantap. Bungkus. Oke, bungkus Nabi. Oke teman-teman, 70 sama dengan 3Q plus 10. Ini persamaannya. QS sama dengan 20. Kok QS sama dengan 20 Pak? Gimana Pak? Dapat dari mana 20 Pak? Nah itu tuh. Tenang dulu, sabar ya teman-teman ya. Tenang ya. Ya ini tadi nih 70 pindah ke sini berapa? 70 10 min 70 min 60. Ini pindah ke sini min 3Q. 60 bagi 3 sama dengan 20. Pintar sekali teman-teman. Nah, formulanya masukin P min P1, P2 min P1, Q min Q1, Q2 min Q1. Baik, masukin. Ini kali silang, ini kali silang. Ini ke sini ya, P min 66 kali silang ke sini. Ya, ini kan 20 min 22 kan min 2. Jadi min 2 kali P kali 66. 70 kurang 66 4. 4 kali Q kali 22 kurang 22. Tinggal masukin kali. Pindahin. Nah, pindahin P-nya sebelah sini, Q-nya sebelah sini. Dapatlah hasil min 2Q plus 110. Kalau nggak tahu caranya boleh di komen di kolom komentar, tanya ke saya. Bisa nanti kita jelasin lagi ya. Oke, yang pasti teman-teman, min 2 kali P, min 2P. Min 2 kali min 66 plus min kali min plus 132. 4 kali Q, 4Q. 4 kali min 22, min 88. Nah, sekarang min 2P P min 2P sama dengan 4Q min 88 dikurang 132 ya, dikurang 132. Nah, dikurang 132. Jadi min 2P sama dengan 4Q min 100 ini min tambah min jadinya berapa tuh, teman-teman? 132 min tambah min kurang min kan jadi plus ya. Min kurang min. Enggak ya, Pak. Min 88 dikurang 132. Jadi berapa tuh? 200 berapa? 12. Berapa? 200 berapa? Ayo 220. Nah, 220 dibagi 2 sama 110. 4 bagi 2 berapa? 2. Nah, itu dia hasilnya. Sininya min, harusnya P-nya harus positif. Jadi positif, ini yang jadi negatif. Baik. Nah, mudah kan? Nah, jika pemerintah memberi pajak sebesar 15 dolar per unit, maka ST, harga maksudnya keseimbangan setelah penawaran setelah pajak, P sama dengan 3Q plus 10 plus 15. Gampang sekali, tinggal tambahin 15. Maka market equilibrium setelah pajak adalah D sama dengan ST. Market equilibrium ST min 2Q plus 110 sama dengan 3Q plus 25. Ini tadi ya, kita simbangkan dulu ya. Ini sebelum pajak, ini setelah pajak. 2Q plus 110 pada mana Pak? Yang ini tadi. Nah ini ya. Nah sekarang masukin. Ini langsung masuk aja nih. Ini 3 pindah sini jadi min 2Q min 3Q 5Q min 5Q sebenarnya. Ini 110 25 berarti 85 min 85. Min sama min jadinya plus sama plus. Tinggal bagi 85 bagi 5 17. Jadi PE sama dengan masukin salah satunya. Ini pakai persamaan ini aja ya.
3 kali 17 plus 25. Jadi P harga keseimbangan setelah pajak adalah 76. Baik, teman-teman, seperti itu gambarannya. Ini 17 tadi, ini harga dasarnya 17 ya, ada penambahan pajaknya di sini. Ini tadi fungsinya. Nah, ini gambaran grafiknya. 20 tadi itu apa? 20 tadi itu apa? 20 tadi itu harga yang 20 tadi ini, sebentar biar teman-teman tahu ini ya. Harga keseimbangan ya, jumlah keseimbangan, permintaan keseimbangan ya. Kemudian 17 itu apa? Ini tadi ya, 17 itu ya setelah pajaknya. Nah, setelah pajak ini sebelum pajak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal dikaliin aja nih ya, TD TS-nya, Q2-nya kan sama, Q2 17 ya, P2-nya 76, P1-nya 70. Nah, ini penawaran permintaannya tinggal masukin, gampang ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk fungsi permintaan dan penawaran ya, supply demand ya, untuk sesi yang kedua, fungsi linearnya ya, untuk part 2-nya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau ada salah-salah atau saya mohon maaf ada kekurangan, tapi misalnya teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut bisa komen di kolom komentar. Nah, jangan lupa teman-teman, jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan teman-teman yang subscribe saya doakan menjadi lebih pintar ya, lebih soleh dan lebih baik. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa juga mendukung channel ini. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya pengetahuan boleh juga di share kepada teman yang lain. Teman-teman bisa juga buat videonya atau dibagikan dalam bentuk apapun. Baik, demikian teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video-video kelas misteri selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.